Sebelumnya, di film Daybreak. Now we can talk crime before your milkshake brings all the ghouls to the yard. He learned this trick from Kurosawa. It's all about perspective. But that's a story for another. Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film serial Netflix yang rilis pada tahun 2019 yang berjudul Daybreak. Atau lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya dengan episode 7-8 di season pertama. Maka dari itu, untuk kalian yang baru bergabung, saya sarankan agar menonton tayangan pertama terlebih dahulu yang sudah saya simpan di deskripsi. Hal ini guna memperlancar atau mempernyaman kalian ketika berusaha menyimak tentang apa yang ada di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan halusinasi Mrs. Scramble ketika tengah mengajar seperti dulu. Dikala Mrs. Scramble memikirkan tentang halusinasi, ternyata Angelica kini tengah mengobati punggung parasit Mrs. Scramble, di mana Scramble yang bingung akan halusinasi demi halusinasi yang terjadi menghantui pikirannya, seketika mengatakan bahwa pikirannya sudah mulai kacau dengan halusinasi yang selalu saja muncul sepanjang waktu. Sehingga di sini dia merasa benar-benar sudah gila. Namun anehnya dalam halusinasi yang terjadi, ia hampir saja mengingat nama aslinya sendiri. Namun Angelica yang percaya jika itu adalah pertanda baik seketika mencoba menenangkan Scramble untuk bisa berdamai dengan halusinasinya itu. Lalu Angel yang kini berusaha mengambil obat-obatan pun begitu terkejut ketika mendapati orang-orang tengah berkumpul, tak luput juga di sana pun terdapat Eli dan Wesley yang tengah terikat. Di mana Wesley berkata jika dia telah memberitahukan Josh tentang kebohongan mereka atas kematian Sam, sehingga hal itu membuat Angelica pun terkejut dan sekaligus marah pada Wes. Namun di sini Josh yang terlanjur tahu akibat melihat Sam di area monitor kala kemarin, tampaknya membeberkan jika Sam memang masih hidup dan saat ini tengah bersama dengan Turbo. Dan Josh juga mengatakan kekecewaannya terhadap mereka. Angelica yang kepalang gugup kini mencoba menjelaskan beberapa hal, yang mana ia melakukan hal itu untuk melindungi Josh dari serangan para zombie, serta infeksi yang telah dia alami. Karena di sini mereka tahu bahwa Josh tak memiliki kekuatan dalam bertarung, selain ketulusan serta kebaikannya. Namun berhubung Josh sudah terlanjur kecewa pada kebohongan mereka yang tidak bisa dimaafkan, Josh lantas mengusir mereka secara tidak hormat. Maka dari itu, Angelica yang semakin murka pun berkata jika dia akan segera kembali setelah menjadi kelompok Sermazon. Sementara itu, Wesley pergi dengan petualangannya sendiri, sedangkan Eli akan tetap berusaha memasuki mall kapanpun ia mau. Di sisi lain, tria Sam dan Mona yang tengah membawakan sarapan untuk Turbo, namun sialnya setelah Sam masuk, beberapa waktu kemudian, Turbo pun kini melemparkan makanan yang Sam buat, dan Sam yang kecewa pun mulai keluar dari ruangan tersebut. Melihat semua itu, Mona pun berkata pada Barry jika Gary bukanlah seorang pengkhianat dan sengaja telah dijebak oleh Turbo. Oleh karena itu, di sini mereka harus berbuat sesuatu untuk mengatasi sikap Turbo yang semakin arogan dan tidak terkendali. Semenjak diusirnya Wes, Angelica dan juga Eli, Mrs. Scramble yang tadinya tengah dalam pemulihan bersama dengan Angelica pun berusaha mempertanyakan terkait keberadaan Angelica yang ia usir. Dalam perbincangan itu pun, Mrs. Scramble tampaknya marah dikarenakan Angelica sangat berarti baginya, sehingga Josh yang sedikit peduli kini langsung memberikan sebuah poster yang dia temukan bersama KG sebelumnya, dan kemungkinan Angelica pergi menuju sana mendatangi kelompok Sermazon. Maka setelah mendapatkan arahan itu, tanpa berlama-lama Mrs. Scramble yang mulai pulih dari sifat zombinya pun seketika mulai pergi dari sana untuk mencari Angelica. Setelah melalui beberapa situasi yang tidak terkendali, pada akhirnya Mrs. Scramble pun kembali berhalusinasi layaknya nyata, di mana dia merasa jika dia berprofesi sebagai penyanyi. Rupanya di sana juga terdapat Michelle. Lalu di sana juga Michelle mengatakan jika Mrs. Scramble pernah menangis di depan kelas, sehingga para murid menjulukinya sebagai Mrs. Scramble, dan dari situlah awal mula mengapa Scramble ditujukan padanya. Setelah tersadar dari halusinasi singkat,
Crumble pun seketika mulai menyadari jika Angelica sebenarnya tidak berada di gedung tersebut, melainkan di gedung lain ketika ia mampu memecahkan sebuah poster undangan dan membentuk sebuah logo tempat yang ia kenali keberadaannya. Namun sial dalam perjalanan itu, ia harus dihadang oleh beberapa penjaga yang bersembunyi. Dalam hal itu, Mrs. Crumble pun langsung menunjukkan sebuah simbol undangan dari kertas yang ia temukan. Namun di sini mereka malah tak mengizinkan Mrs. Crumble untuk masuk, kecuali memiliki sebuah perhiasan. Maka dari itu, Mrs. Crumble pun mulai mengeluarkan isi tasnya dengan berbagai isian aneh di dalamnya. Hingga beruntung dalam tas tersebut, Crumble membawa satu buah perhiasan untuk bisa ditukarkan menjadi tiket masuk ke sebuah markas sebuah geng bernama Sirmazon. Setibanya di area dalam, Crumble kini melihat semua anggota Sirmazon yang terdiri dari para wanita, dan di sana juga rupanya terdapat Angelica. Namun di saat dia hendak menemui Angelica, tiba-tiba anggota baru kini dikumpulkan termasuk dengan dirinya sendiri, yang mana sebelum bergabung menjadi geng Sirmazon, mereka diharuskan mengikuti 3 tahapan ujian, dan ujian pertama pun, demi berkata, jika semua makanan yang berada di hadapan mereka itu sangat lezat serta semua makanan itu pun beracun. Namun ada satu yang aman dan mereka pun diminta untuk mencari tahunya. Dan jika salah pilih, mereka pun akan mengalami diare selama 1 bulan. Kemudian di sana Mrs. Crumble yang memiliki pikiran yang semakin baik, seketika terbayang sebuah kata mengenai semua makanan yang sudah diracuni. Maka dari itu, dikala para anggota lain mulai gugur dan mulai terbirit-birit mencari toilet. Melihatnya Angelica yang mengambil sebuah kue, Mrs. Crumble yang pada akhirnya bertatapan dengan Angelica, segera mengarahkannya mengambil sebuah air dan juga meminumnya. Hal itu pun tampaknya membuat mereka berhasil melalui tahap awal, dikarenakan di awal tadi, Demi sudah mengatakan jika semua yang disajikan itu memang lezat, akan tetapi semua makanan pun beracun dan tidak menyebutkan air minum. Maka setelah melewati tes pertama, para calon anggota baru Sirmazon pun dibawa ke suatu tempat. Dalam perjalanan itu, Mrs. Crumble pun mencoba mengajak Angelica kembali pada Josh, akan tetapi Angelica menolak dan segera mengalihkan Mrs. Crumble dengan berkata bahwa kemungkinan ingatannya itu mulai pulih. Akan tetapi di sini Mrs. Crumble langsung menyanggah dengan berkata jika keinginan memakan manusia itu belum hilang, membuat Angelica pun berjanji setelah berhasil melewati semua ujian, maka di sini dia akan mulai mengobati kembali dan kemudian ujian kedua pun mulai dilakukan. Di mana mereka pun kini dimasukkan ke dalam sebuah arena yang mana Demi selaku penyelenggara mengharuskan mereka agar bisa melawan para zombie dengan tangan kosong. Tak hayal Angelica yang pandai dalam bidang apapun tampaknya tidak begitu berat melawan para zombie-zombie tersebut. Namun dalam aksi itu, Angelica yang tidak menyadari jika di belakangnya itu masih ada satu zombie yang akan menyerang, membuat Mrs. Crumble yang melihat segera menghalangi dan langsung mengusir zombie itu. Akan tetapi di sini Crumble yang tidak tahan ketika melihat darah yang tercecer, mulai bertindak aneh. Hal itu membuat para kelompok yang melihat keanehannya pun berusaha menahannya. Maka dari itu, Demi yang menyadari jika ini adalah Mrs. Crumble, yaitu guru biologi semasa ia sekolah, seketika menanyakan bagaimana Mrs. Crumble masih hidup, sementara orang dewasa lainnya itu telah berubah menjadi zombie. Dan di saat akan menjawabnya, tiba-tiba Mrs. Crumble melihat kalung milik Demi sehingga di sini dia kembali teringat kepada Michelle yang menggunakan kalung seperti itu. Yang ternyata kalung itu didapatkan Michelle dari ibu Demi yang merupakan pengusaha perhiasan karena Mrs. Crumble telah mengubah nilai Demi menjadi bagus. Oleh karena itu, Mrs. Crumble sadar mengapa ia tidak berubah menjadi zombie pada umumnya, yang mana ketika ledakan terjadi, ia harus mengalami benturan di area kepala dikarenakan didorong paksa oleh Michelle. Maka dari itu, sedikitnya otak Crumble bisa selamat karena pada kala nuklir diledakkan, tubuhnya pun mengalami ketidaksadaran. Berbeda dengan orang-orang yang sadar, mereka akan langsung terkontaminasi oleh nuklir dan merusak otak mereka menjadi zombie. Berhubung Mrs. Crumble hendak diusir, apa daya Angelica yang tidak terima, kini mengancam jika ia pun akan pergi jika Mrs. Crumble diusir. Demi yang tak ingin itu terjadi lantas membuat sebuah perayaan jika Angelica pada akhirnya diresmikan menjadi anggota baru. Berbeda dengan Mrs. Crumble yang mengetahui Angelica sudah menemukan kebahagiaan seketika memutuskan untuk pergi, namun Angelica yang melihatnya pun langsung menyanyikan sebuah lagu. Hal itu membuat Crumble yang mendengar mulai bisa mengingat apa yang tengah terjadi padanya. Dan sifat-sifat zombinya pun mulai hilang. Lalu Angelica berusaha jujur jika Angelica membutuhkan Mrs. Crumble yang sudah ia anggap sebagai sang ibu. Di sisi lain, terlihat Barry, Sam, serta Mona kini tampaknya tengah berkumpul guna membicarakan tindakan kasar Turbo yang sudah di luar batas normal. Di mana menurut Sam hal itu bisa disebabkan oleh rasa ketakutan Turbo. Jadi makanan apapun yang mereka sajikan padanya akan dianggap selalu saja beracun
karena ia benar-benar ketakutan. Namun mereka yang menyadari seketika mengatakan masalahnya bukan itu saja, melainkan tindakan Turbo yang semakin kejam sehingga bisa membahayakan mereka semua. Oleh karena itu mereka pun membutuhkan bantuan Sam untuk melakukan suatu misi demi meredam tindakan yang akan sewaktu-waktu Turbo lakukan. Kembali ke area mall dikala melakukan aktivitas demi aktivitas, benar saja ancaman Eli mengenai ia yang akan selalu berusaha masuk begitu tepat ketika beberapa kali Josh berusaha mengusir Eli kembali yang tiba-tiba saja masuk tanpa diketahui. Namun suatu waktu sebuah alarm kebakaran pun berbunyi, sehingga di sana Josh yang mengira itu adalah Eli, segera mengeceknya dan dia pun melihat lift yang menuju atap, membuat dia pun bergegas naik. Namun rupanya di sana Josh melihat seorang wanita yang bernama Mavis, yang mana Mavis sengaja menyalakan alarm itu agar Josh mengikuti. Melihatnya pun Josh merasa keheranan, karena mengira jika Mavis adalah orang yang selama ini diakui oleh Eli sebagai kekasihnya itu. Di sana Mavis pun berkata jika dia telah lama memperhatikan Josh begitu lama, yang mana awalnya dia berpikir Josh adalah pria yang baik, akan tetapi setelah Josh melakukan pengusiran kepada rekan-rekannya yang peduli pada Josh, Mavis pun menjadi berubah pikiran dan memutuskan untuk menemuinya. Di sisi lain terlihat Mona, Barry, dan Sam yang tengah menemui Michelle. Di sana Sam pun mulai menjalankan bagiannya sebagai siswa yang paling dipercaya oleh Michelle, karena ia membutuhkan bantuannya untuk bisa membimbing Turbo ke jalan yang lebih benar. Untuk itu, sebagai bayarannya, di sini begitu konyol ketika mereka membawakan Barry sebagai santapan dari Michelle. Namun rupanya di sana Michelle yang sudah berubah, lebih memilih memakan buah ceri. Kembali ke area atap mall, di mana Mavis kini tengah menunjukkan gambar pohon yang telah dia lukis di bangunan-bangunan kota, di mana dia mengasumsikan jika mereka bagaikan sebuah pohon yang membutuhkan daun dan ranting sebagai teman. Mendengar hal itu, Josh yang sedikit memiliki sebuah penyesalan mulai berkata jujur jika apa yang sudah ia perjuangkan tidak begitu berarti pada akhirnya, karena tanpa yang mereka ketahui sebenarnya ia dan Sam telah putus jauh-jauh hari sebelum kiamat terjadi. Di mana ceritanya pada kala itu Sam dan Josh yang merupakan kekasih yang baru jadian, nyatanya mulai melewati hari demi hari dengan begitu manis, di mana demi bisa sepanjang hari berduaan, Josh dan Sam pun bersedia untuk bolos pelajaran. Dikarenakan sang ibu tengah pergi, Josh pun mengajak Sam menuju apartemennya itu, yang mana kebetulan sang ibu hari ini tengah berada di luar kota, dan dipastikan sang ibu akan pulang dengan cukup lama. Di area bar rumah pun, Josh sempat mengabaikan sebuah pesan sang ibu, agar di sini Josh menghubungi sang ayah. Tak lama kemudian di tengah asik berduaan dengan mesra, sang ibu pun kembali menghubungi beberapa kali. Akan tetapi di sini Josh meminta Sam untuk mematikan telepon tersebut dan dari messenger yang terkirim, sang ibu kembali meminta Josh untuk menghubungi ayahnya. Akan tetapi lagi dan lagi, Josh coba abaikan karena mereka hendak bersenang-senang dengan melakukan hubungan layaknya dewasa yang baru pertama kali mereka lakukan. Namun dalam aksi itu, Sam tampaknya harus mendapatkan luka karena Josh tidak mahir dalam bercinta. Dalam hal-hal yang terjadi dengan normal mereka lakukan, Sam membuat pernyataan mengejutkan ketika sebenarnya ia telah bercinta dengan 30, bahkan 50 pria termasuk dengan Holes 2 kali. Berbeda dengan Josh yang pertama kali melakukannya pun benar-benar tampak kecewa. Namun demi membuat sang kekasih puas, Sam lalu mulai memainkan sebuah drama untuk kembali bermesraan. Dan mereka berdua pun memutuskan untuk menghabiskan waktu di area kolam berenang. Meski sang ibu terus saja berusaha menghubungi Josh, namun Josh yang kepalang senang dengan waktu ini tampaknya tidak memperdulikan. Di sana Josh yang mengungkapkan perasaannya pada Sam pun mendapatkan suatu ketidakjelasan karena Sam tidak mampu menjawabnya. Namun apa daya karena Josh terlanjur mencintai Sam dengan begitu besar, ia pun tetap menerima walau Sam akan bertindak apa adanya. Di saat melalui hari dengan begitu melelahkan, mereka yang tampak mulai tertidur berdua, tiba-tiba ibu Josh kembali menghubungi. Namun kali ini, Sam pun langsung mengangkatnya. Namun seketika itu juga wajah Sam pun langsung berubah dan bergegas memberikan handphone itu pada Josh. Dan di saat Josh menerima telepon, wajah Josh pun tiba-tiba berubah menjadi syok. Dan dia pun bergegas keluar meninggalkan Sam seorang diri tanpa berbicara apapun. Kemudian Sam yang penasaran tentang apa yang telah terjadi, lantas bergegas menemui Josh yang berada di luar. Dan di situ pun dengan kesal dan sedih, Josh pun mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dan meminta Sam untuk pergi, karena Josh sedikitnya menyalahkan Sam yang telah menghabiskan waktu untuk bercinta, sehingga dia pun mengabaikan telepon ibunya, padahal di sini Josh sendiri yang telah meminta Sam untuk mereject beberapa kali panggilan dari ibunya itu. Hingga di sini Josh yang awalnya bisa menerima semua kekurangan Sam yang sudah bercinta 50 kali dengan pria berbeda-beda, seketika berubah dengan sekejap,
dengan memaki-maki Sam seolah-olah dia adalah wanita murahan. Hal itu membuat Sam yang benar-benar kecewa, berusaha pergi kembali ke area sekolah, di mana saat itu Sam juga sempat memberikan nasihat pada Wesley untuk mengatasi masalahnya itu, padahal dia sendiri tengah dalam masalah yang belum bisa dia atasi. Akan tetapi meski begitu, dikarenakan ada acara penting yang melibatkannya di area sekolah, dengan berusaha tegar, di sini Sam pun mulai mempersiapkan dirinya itu untuk menghadiri acara penghargaan ratu sekolah yang akan dia terima, dan disinilah awal mula Josh dan Sam tidak lagi bersama-sama. Hingga film pun kini selesai.